Baik, perkenalkan saya Putri Gardika. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan tugas video dari mata kuliah atau programming 2, yaitu dari lab session 12, State Management, Div Check, Mode, and Idempotent. Oke, di lab session 12 ini tujuannya itu mahasiswa dapat menulis playbook untuk menambah VLAN dan konfigurasi interface, kemudian menjalankan playbook dan normal mode dan check mode, kemudian membaca dan menafsirkan div, kemudian mengamati idempotasi melalui aliran playbook dan menjalankan konsep-konsep Ansible berdasarkan hasil praktikum. Di sini pertama-tama memastikan terdapat file inventory YAML. Oke. Ini udah ada ya inventory YAML berisi perangkat lengkap tambah switches S1 S2 S1 S2 ini harusnya. Oke, S1 S2 jalankan modul ping. Oke, kita ping adalah Ansible min I inventory YAML ping. Kalau nggak salah sih gini. Oke, kita cek di sini apakah switch 1 sama switch 2-nya itu oke berhasil. Berarti perangkatnya berhasil di ping. Koneksinya berarti berhasil ya. Oke, ini kita langsung lanjut ke exercise 1. Di sini kita akan membuat playbook dan add YAML. Pada grup sub switches di sini. Ya, seperti ini ya kodenya, nama no add VLAN 400. Di sini tuh kita diminta untuk menambahkan VLAN 400. Nano cek dulu. Oke, di sini kita udah menambahkan sub switches di sini. Nah, switches di sini nambahkan VLAN 400 namanya bebek di sini. Tadi sih sebenarnya udah saya tambahkan, jadi mungkin kita cek lagi aja ya di switch 1 sama switch 2 tadi ya. Kita hapus aja. Ini kok ini N dan juga di switch 2 nya kita coba cek, harusnya sih belum ada ya. Oh ada ya, ada relay juga sih ternyata. No Nah, di sini soalnya kita diminta untuk membuat VLAN 400 menggunakan playbook VLAN add YAML di sini. Jadi kita masuk lagi ke Docker S1 dan S2. Kita keluar dulu. Kemudian kita akan menjalankan VLAN inventory dan VLAN-nya. Apakah dia berhasil? Kalau dia berhasil, dia bakal membuat apa sih namanya? Oh ini dia oke 1, chase-nya 1. Nah di sini berarti dia itu berhasil nambahin konfigurasinya ke switch seperti itu. Kita coba cek lagi ya, di sini kan tadi kita udah hapus. Harusnya dicek dulu tadi sebelum dihapus. Di sini muncul lagi dia bebek.
Ini juga muncul lagi di BBM seperti itu. Oke, berhasil dia. Di sini silakan playbook bisa pertanyaan di bawah ini. Oke, mungkin bakal saya jawab dulu pertanyaan di bawah ini. Sebentar, tadi mana sih? Di soal yang pertama di sini tuh ada yang namanya pada output apakah tas atilan 400 itu menggunakan C1 atau C0. Di sini tuh dia tuh munculnya change-nya 1 karena kita mengubah pada switch 1 dan switch 2 nya gitu. Kemudian di sini pilih satu perangkat switch apakah muncul pesan div, tadi kita udah lakukan. Di sini tuh ada apa sih? Coba kita jalankan bersama div-nya dulu ya kalau biar dia ada div-nya. Oke lah gitulah pokoknya ya. Bingung juga nih. Di sini tuh pas playbook di jalan tuh sih nggak ada pas dijalanin dengan minus div itu sih nggak terlihat perbedaan konfigurasi yang ditampilkan sih. Tapi ini katanya karena VLAN 400 itu udah dibuat terlebih dahulu pada pekerjaan sebelumnya. Jadi kondisi perangkatnya itu sudah sesuai dengan konfigurasi pada playbook. Jadi karena itu tidak ada perubahan-perubahan yang diterapkan. Jadi Ansible tidak menampilkan div pada konfigurasi seperti itu. Kemudian di sini persoalan config apakah VLAN 400 muncul? Udah gitu. Kita masuk ke exercise 2. Mungkin tadi di sini ada sedikit kesalahan sedikit. Tadi tuh saya udah menjalankan buat yang di exercise 2. Soalnya tadi saya udah menjalankan sebelumnya, jadi saya lupa mengubah kodenya lagi di line.html. Jadi ini kita coba ubah lagi jadi sub switches. Lalu kita jalanin lagi ya. Ini sih harusnya dia udah tetap aja ya, soalnya kita udah berhasil itu. Tetap aja kayak gitu hasilnya. Kita coba lagi ubah. Jadi switches kembali. Sebentar, tadi kayaknya ada error. Sebentar. Nah di sini dia itu no host match hasilnya kalau buat ini tadi, karena di inventory-nya itu kita cuman S1 sama S2. Tuh. Kalau kita ubah jadi kayak tadi, dia bakal berhasil. Nah, oke, ini kita langsung ke lab
lihat lagi SSH2 aja. Di sini menjalankan check mode dan div. Oke, di sini kita langsung jawab aja soal yang keempat. Di sini pada device yang memiliki VLAN 400, bagaimana isi div-nya? Tunjukkan beberapa baris div tersebut. Pada device yang belum memiliki VLAN 400, berarti kita ubah dulu ya. Oke, bentar. Oke, mungkin kita coba cek di switch 6 aja. Satu switch 2, kita coba cek di switch 6 aja. Nah, di sini kan belum ada div-nya dia nih. Pada device yang belum memiliki VLAN 400, mengisi div-nya, tunjukkan beberapa baris div tersebut. Di sini belum ada si VLAN 400. Nah, di switch 6 ini setelah dilakukan pengecekan menggunakan perintah VLAN brief, terlihat di switch 6 ini bahwa VLAN 400 itu belum ada. Oke, kemudian kita coba cek di sini div-nya. Jadi ini S6. Nah, terus di sini kalau setelah kita cek menggunakan opsi yang Ansible min check min div ini, Ansible di sini tuh mendeteksi bahwa perubahan itu akan dilakukan jika playbacknya dijalankan dalam normal mode. Namun karena menggunakan check mode, konfigurasinya tidak benar-benar diterapkan. Hal itu karena pengecekan di switch 6 ini tadi itu kan emang belum ada VLAN 400, kita cek ulang lagi. Dari sini jadi pas kita jalankan tuh jadinya udah ada gitu. Seperti itu. Kemudian kita langsung jawab ke pertanyaan yang nomor 5. Pada device yang sudah memiliki VLAN 400, bagaimana div-nya? Ya, di sini contohnya S1 lah di sini ya. 400 yang tadi udah ada ya. Div-nya ya sama kayak tadi, dia contohnya 1 ketika playback ini dijalankan menggunakan check mode, sebenarnya tidak mendeteksi adanya perubahan.
data satunya, jadi dia tetap warna hijau. Gitu aja sih sebenarnya. Ya itu beda ya sama switch yang S6 tadi yang udah ada, yang belum ada VLAN 400. Kalau tadi di switch 6 yang belum ada VLAN 400 itu Ansible masih mendeteksi adanya perbedaan konfigurasi ini change-nya, dan menandai bahwa perubahan akan dilakukan jika boleh berjalankan dalam mode normal seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Berdasarkan hasil Anda sendiri, jelaskan apa yang membedakan check mode dengan normal mode. Kalau perbedaan check mode dan normal mode pada Ansible itu terletak pada cara penerapan konfigurasinya. Pada normal mode, Ansible itu benar-benar menerapkan perubahan konfigurasi ke perangkat sesuai dengan isi playbook. Jika terdapat perbedaan antara konfigurasi saat ini dan konfigurasi yang diinginkan, Ansible itu akan langsung melakukan perubahan tersebut. Nah, sementara itu, pada check mode, Ansible itu hanya melakukan simulasi tanpa menerapkan perubahan apapun ke perangkat. Jadi Ansible tetap mengecek kondisi konfigurasi perangkat dan menentukan apakah akan ada perubahan atau enggak ini jika playbook dijalankan dalam normal mode. Itu kita langsung. Jalankan lagi playbook excellent yang untuk kedua kalinya. Nah, ini ketika dia berhasil dijalankan ya untuk yang apa namanya? VLAN add yang maunya di sini. Di sini kita langsung jawab aja apakah pada run kedua muncul change 1 atau change 0, tuliskan buktinya. Pada run kedua ini dia tuh change-nya 0. Ini tuh bisa dilihat di sini di outputnya itu di play recap yang menunjukkan tidak ada perubahan konfigurasi pada device. Kemudian nomor 8 itu mengapa pada run kedua tidak ada perubahan, gunakan hasil diff dan output untuk mendukung jawaban. Di run kedua ini tidak terjadi perubahan karena VLAN partisnya itu sudah berhasil dibuat pada run pertama. Ketika playbook dijalankan kembali, Ansible itu membandingkan kondisi aktual perangkat dengan konfigurasi yang didefinisikan dalam playbook dan tidak menemukan perbedaan. Karena itu, Ansible itu tidak melakukan perubahan dan diff-nya itu tidak menunjukkan perbedaan apapun. Coba kita cek. Tuh, di diff-nya dia tidak menentukan apapun ya. Di hasil praktikum Anda sendiri jelaskan dengan kata-kata Anda apa itu idempotensi dalam konteks Ansible. Kalau dari tadi yang udah dijelaskan itu idempotensi itu sebenarnya kemampuan playbook untuk dijalankan berulang kali tanpa menyebabkan perubahan tambahan jika konfigurasi perangkatnya udah sesuai dengan yang didefinisikan. Jadi dari hasil praktikum ini tuh
ketika playbook dijalankan pertama kali, Ansible itu melakukan perubahan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Namun saat playbooknya dijalankan kembali, Ansible itu tidak melakukan perubahan apapun karena kondisinya perangkatnya itu sudah sesuai. Gitu. Kita lanjut ke exercise 4. Kita di sini bakal ngebuat playbooks interface.config dari YAML. Oke, di sini kita akan membuat playbook interface.config.yaml. Oke, di sini di interface config-nya itu seperti yang ada di sini konfigurasinya. Dia itu akan membuat description dan juga interface Ethernet 01. Description-nya link to R1, no shutdown gitu. Gitu aja sebenarnya. Oke, kemudian di sini kita bakal menjalankan apa sih ketika playbook dijalankan pertama kali itu kan baris di beberapa tanda. Oke. Sebentar. Oke, kita jalankan di sini apa isinya. Di sini sih kalau pada di div-nya ini sih ada yang namanya change pada 1 dan S6. Nah, pada saat playbook interface config yang dijalankan pertama kali dalam normal mode, Ansible itu menampilkan status change pada perangkat yang dituju. Nah, hal itu menunjukkan bahwa terdapat perubahan konfigurasi pada interface Ethernet 0.1. Div yang muncul itu tuh memperlihatkan juga bahwa Ansible itu masuk ke mode konfigurasi interface dan menambahkan deskripsi sesuai yang dengan yang ditentukan pada playbook sehingga konfigurasi interface berhasil diperbarui. S1 Napalm link to R1 di sini config. Oke. Coba cek ke sini. Kenapa ini? Sebentar. Mungkin kita coba cek ya di switch-nya. Running config. Nah, di sini udah kelihatan ya berhasil terjadi deskripsi link to R1-nya sesuai yang ada di sini. Dan bersebelah putaran kedua apakah berbeda jika kosong, jelaskan mengapa. Oke, kita coba akan langsung jalanin lagi ya. Di setelah playbook di run kedua ini itu divnya itu tidak menampilkan perubahan atau bersifat kosong switch-nya. Ini tuh terjadi karena konfigurasi interface run 1 itu sudah sesuai dengan konfigurasi yang didefinisikan dalam playbook gitu. Jadi pada run pertama sebenarnya itu udah berhasil mendapatkan deskripsi pada interface. Terus di run kedua itu sebenarnya tidak menunjukkan perubahan antara
kondisi aktual dengan perangkat yang ingin diubah gitu, karena tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Jadi Ansible-nya tidak menampilkan div dan hanya memastikan bahwa konfigurasi tadi sudah sesuai gitu. Periksa running config device Anda, apakah interface satu playbook dijalankan. Oke, kita coba running config printer sebentar. Coba kita ceknya di switch satu aja. Oh, udah berhasil deh. Kayak tadi berhasil berarti dijalankan. Oke. Bagaimana perilaku Ansible ketika konfigurasi menggunakan parents dibandingkan tanpa parents? Kalau di sini sih, kalau dari pengertian tadi tuh, ketika Ansible yang melakukan konfigurasi interface menggunakan parameter parents, Ansible itu terlebih dahulu masuk ke konteks konfigurasi yang sesuai, misalnya mode interface Ethernet 0/1. Nah, sebelum menjalankan perintah di dalamnya, kemudian cara ini tuh membuat konfigurasi menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah dipahami. Setelah itu, penggunaan parents juga itu membantu Ansible menjaga idempotensi dan menampilkan div dengan lebih jelas karena setiap perintah itu dijalankan pada konteks yang benar. Nah, kalau dia tanpa parents, perintahnya itu bisa dikirimkan secara langsung atau mentah. Jadi, misalnya menggunakan raw command nih, caranya itu kan kurang terstruktur dan lebih berisiko terjadi kesalahan konteks dan juga sulit untuk memastikan idempotensi. Selain itu, div-nya juga itu dikonfigurasi tidak selalu dapat ditampilkan dengan baik karena Ansible-nya itu tidak memiliki informasi konteks yang jelas saat menerapkan perintah. Tuh. Oke, di exercise kelima di sini cuma menjawab pertanyaan. Di sini ada pertanyaan berdasarkan hasil cek mode dan div pada VLAN, jelaskan apa yang dimaksud state management. Nah, state management itu konsep di mana Ansible itu tidak hanya menjalankan perintah, tapi memastikan bahwa kondisi akhirnya itu sesuai dengan yang didefinisikan di dalam playbook. Jadi dari praktikum yang tadi dilakukan, Ansible-nya itu mengecek apakah VLAN 400 itu sudah ada di switchnya apa belum. Kalau belum, Ansible itu menandai bahwa perubahan itu perlu dilakukan. Nah, kalau sesuai, Ansible itu tidak melakukan perubahan. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa Ansible itu tetap bekerja berdasarkan perbandingan antara kondisi aktual perangkat dan kondisi yang diinginkan. Oke, kemudian di soal nomor 15, merujuk pada output Anda, jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Ansible itu memutuskan perubahan dengan cara membandingkan konfigurasi yang ada pada perangkat dengan konfigurasi yang ditentukan dalam playbook. Dan jika terdapat perbedaan, Ansible itu menandai tasknya itu sebagai change dan akan menerapkan perubahan pada normal mode. Nah, jika konfigurasinya sudah sesuai, Ansible itu tidak akan melakukan perubahan apapun. Dan status tasknya menjadi OK atau change-nya sama dengan 0. Jadi hal ini tuh terlihat pada praktikum ketika VLAN-nya tadi atau deskripsi interface yang sudah tidak diubah kembali itu tidak ada atau tidak berubah saat Ansible playbook ini dijalankan ulang gitu. Oke, kemudian di sini soal nomor 16, gunakan contoh dari device Anda. Apa perbedaan perilaku Ansible antara bangka playbook? Tadi sih pada menjalankan playbook pertama kali itu Ansible-nya mendeteksi bahwa konfigurasinya itu belum sesuai. Misalnya VLAN 400 belum ada atau deskripsinya interface itu beratur. Oleh karena itu Ansible-nya menerapkan konfigurasi dan status-statusnya menunjukkan adanya perubahan. Kemudian di yang D ini menjalankan playbook kedua kalinya. Pada eksekusi kedua, konfigurasi perangkatnya itu sesuai dengan playbook. Tapi Ansible itu tidak menemukan perbedaan sehingga tidak melakukan perubahan dan nilai change menjadi 0. Nah, ini tuh juga menunjukkan sifat idempotensi dari Ansible itu sendiri. Kemudian yang C itu menjalankan playbook dalam check mode. Nah, pada check mode ini Ansible-nya itu hanya melakukan simulasi tanpa benar-benar mengubah konfigurasi perangkat. Ansible itu tetap mengecek apakah akan ada perubahan dan menampilkan hasilnya, tetapi setelah dicek di perangkatnya konfigurasinya itu tetap sama gitu. Yang terakhir, ada apa manfaat div dalam deployment konfigurasi jaringan? Jelaskan berdasarkan dengan pengalaman praktikum. Nah, div
manfaatnya itu membantu administrator jaringan melihat perbedaan antara konfigurasi sebelum dan sesudah playbook dijalankan. Nah, dengan div ini administrator itu dapat mengetahui bagaimana bagian konfigurasi mana yang akan berubah atau telah berubah sehingga risiko kesalahan konfigurasi itu dapat dikurangi. Dari praktikum ini juga divnya itu membantu memastikan bahwa perubahan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan sebelum benar-benar diterapkan ke perangkat jaringan. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian saja penjelasan praktikum dari lab session 12 ini mengenai state management, div check, dan juga mode dan idempotensi. Jika ada kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.